Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Masih tetap semangat kan belajarnya? Bertemu lagi dengan Bu Nunu. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 5 tentang pahlawanku. Simak videonya baik-baik ya. Adapun muatan IPA memiliki KD sebagai berikut. Dan muatan PPKN memiliki KD sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya adalah sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum belajar, Ibu ingin menanyakan dulu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan cahaya? Ada yang tahu? Oke, marilah kita belajar sama-sama. Cahaya adalah suatu energi yang berbentuk gelombang yang dapat membantu kita melihat. Nah, cahaya ini dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, lampu, ataupun lilin. Nah, manfaat cahaya adalah yang pertama, membantu manusia melihat benda-benda sekitar. Manfaat yang kedua yaitu membedakan warna, dan manfaat ketiga yaitu melakukan kegiatan sehari-hari. Selain memiliki manfaat, cahaya juga memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, sifat-sifat cahaya diantaranya yang pertama, merambat lurus. Yang kedua, dapat menembus benda-benda bening. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Yang keempat, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Dan yang terakhir adalah dapat diuraikan. Yuk kita simak baik-baik penjelasan berikut ya. Yang pertama, sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus ini dapat dimanfaatkan manusia pada pembuatan senter maupun lampu kendaraan bermotor. Nah, biasanya juga contohnya dari ventilasi ya, cahaya matahari yang masuk dari ventilasi. Nah, di sini ada video tentang pembuktian cahaya merambat lurus. Simak videonya baik-baik ya. Ini adalah contoh percobaan cahaya merambat lurus. Bisa kita lihat di sini ada cahaya dari senter yang akan kita arahkan ke sebuah dinding, maka cahaya yang dikeluarkan oleh senter akan merambat lurus. Ini pembuktian bahwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda-benda bening. Nah, benda-benda bening adalah benda yang dapat ditembus cahaya. Contohnya seperti gelas kaca, terus kaca, ataupun mika dan benda bening lainnya. Nah, di sini
sini ada video tentang pembuktian bahwa cahaya dapat menembus benda-benda bening. Kita akan melakukan percobaan berikut. Nah, di sini ada senter dan gelas bening. Nah, kita akan mengarahkan cahaya dari lampu senter itu ke gelas bening. Dan yang terjadi adalah cahaya dapat menembus gelas tersebut, dikarenakan gelas tersebut merupakan benda bening. Beda halnya ketika kita mengarahkan cahaya ke kaleng. Dan apa yang terjadi? Cahaya tidak dapat menembus kaleng tersebut karena kaleng tersebut merupakan benda tidak bening atau bukan benda bening. Sifat cahaya yang ketiga yaitu adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat memantulkan ketika terkena permukaan benda. Biasanya bendanya ini memiliki permukaan yang rata seperti cermin. Nah, ini contohnya adalah ketika kita bercermin, nah tampak bayangan kita. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Adapun video berikut merupakan pembuktian bahwa cahaya dapat dipantulkan. Mari kita lihat percobaan berikut. Nah, kita akan mengarahkan cahaya ke arah cermin. Nah, cahaya yang diarahkan ke cermin akan memantulkan cahayanya. Nah, pemantulan ini terjadi apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya seperti cermin. Sifat cahaya selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya ini adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya ada di video berikut ini. Simak videonya ya. Perhatikan percobaan ini ya. Kita lihat pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Lihat, pensil ini terlihat seperti patah. Hal ini disebabkan cahaya yang di sekitar gelas dibelokkan melewati dua kerapatan yang berbeda, yaitu udara dan air. Nah, percobaan ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, istilah dari penguraian cahaya ini bisa disebut dengan dispersi cahaya. Nah, cahaya yang diuraikan akan menghasilkan berbagai macam warna, di antaranya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau biasa kita sebut dengan warna pelangi, yaitu Meijiku Hibiniu. Nah, di sini ada contoh cahaya dapat diuraikan. Simak videonya baik-baik ya. Nah, kita akan melakukan percobaan sederhana sebagai berikut. Di sini ada cahaya senter yang akan diarahkan ke CD bekas dan apa yang terjadi? Nah, cahaya tersebut akan terpantul dan terurai sehingga menghasilkan berbagai warna seperti warna pelangi yaitu Meijiku Hibiniu. Nah, ini merupakan pembuktian bahwa cahaya dapat diuraikan. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Nah, pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna, yaitu Meijiku Hibiniu. Dan inilah proses terjadinya pelangi setelah turun hujan. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nah, sila berikutnya yang akan kita bahas adalah sila keempat.
Hubungan simbol dengan makna sila keempat. Nah, sila keempat ini berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbol dari sila keempat adalah banteng. Apa sih hubungannya antara banteng dengan makna sila keempat? Nah, banteng ini merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Sehingga sila ini mengibaratkan bahwa masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Nah, sila keempat ini menjelaskan keutamaan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Makna sila keempat dengan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Contohnya yaitu mengikuti kegiatan kerja bakti di rumah ataupun di sekolah. Nah, melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa penuh tanggung jawab. Yang kedua yaitu adalah cinta permusyawaratan dan demokrasi. Contohnya yaitu melakukan pemungutan suara untuk memilih ketua kelas dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga yaitu bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Contohnya adalah tetap bersikap tenang ketika menghadapi masalah, tidak marah ketika hasil musyawarahnya berbeda dengan pendapat kita, dan menasehati teman yang menjahili kita atau orang lain. Pancasila merupakan pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan sila keempat, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sikap yang sesuai dengan sila keempat, yang pertama, melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Dan sikap yang belum sesuainya adalah tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Sikap yang kedua yaitu tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain. Sikap yang belum sesuai yaitu saat jadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Sikap yang sesuai selanjutnya adalah mentaati peraturan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, sikap yang belum sesuainya memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. Sikap yang sesuai selanjutnya, lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga. Sikap yang belum sesuai dengan sila keempat adalah melanggar peraturan yang telah dibuat baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Nah, sikap yang sesuai selanjutnya adalah menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Sikap yang belum sesuainya menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan, bahkan emosi. Selanjutnya yaitu sikap kepahlawanan. Nah, sikap kepahlawanan ini memiliki nilai-nilai untuk diteladani atau dicontoh. Nah, pengalaman sila pada Pancasila juga dapat tercermin dari sikap kepahlawanan. Berikut contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengalaman sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu jujur dan tekun. Nah, pengalaman dalam kehidupan sehari-harinya adalah kita harus berkata benar dan tidak mencontek ketika ujian. Yang kedua yaitu cinta tanah air. Pengalaman dalam kehidupan sehari-harinya belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara.
Selanjutnya yaitu sikap kepahlawanan yang ketiga adalah pantang menyerah dan disiplin. Contoh pengalaman dalam kehidupan sehari-harinya, tidak mudah menyerah dan putus asa ketika menghadapi masalah. Selain itu, kita juga harus disiplin dalam menaati peraturan dan tata tertib. Sikap pahlawan yang keempat yaitu rela berkorban. Nah, contohnya menolong orang dengan tulus dan ikhlas serta tidak mengharapkan imbalan apapun. Nah, sikap pahlawan yang kelima, kerja keras. Contohnya yaitu mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat tinggi serta tanggung jawab. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kalian harus tetap semangat belajar, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Ingat, 4M. Yang pertama, mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang terakhir, kita selalu membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kesehatan. Nah, tetap semangat ya, soleh dan soleha. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.